Yo, welcome teman-teman semuanya para penonton dari R3 Series Championship. Gua Rio Rex dan gua juga di sini nggak sendirian, ditemani oleh teman gua Adrian. Halo Adrian, apa kabar? Halo, terima kasih Bro Rio. Kabar gue baik banget. Semoga gue juga berharap kabar lu baik banget. Ini kita bakal semangat banget nih komentar untuk pertama kalinya R3 Series Championship. Yes, of course ya. Gue juga semangat banget sih. It's the first time for me. Ini kesempatan gua dan juga pertama kalinya gua lihat GP Series dan juga R3 Series ya di GP Bikes ini, dan ini it's gonna be a really good fun race too. But ya, kita ngomong-ngomong nih, kita balapan di sirkuit mana nih, Andre? Ya, kita akan balapan di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit, salah satu sirkuit kebanggaan di Indonesia. Yes, sirkuit yang terdiri dari 17 tikungan ya, dan kurang lebih 4 km dari jaraknya, dan akan ada beberapa pembalap di sini. Sudah ada nama-namanya, mungkin dibacakan dulu dari slide pertama, Adrian. Ada GG, ada Kristianto, ada Grebian, ada Dwi Putra, Boyle, Falopi, Ahmad Marwan, Mahardika, Farel Firstian, Krisnawan, Duan Aji. Di slide kedua ada Asril Yellow, ada Bar Akbar, ada Gasian Satya, Arif Tambaga, M Rangga, Rico Alvio, B-Ways, dan Bel Reinar. Itu dia ke-19 pembalap yang akan bertarung, yang akan bersaing di sirkuit Pertamina ini. Kira-kira nih, Adrian, ada nggak nama-nama yang diunggulkan di sini nih? Nah, untuk nama yang diunggulkan ini ada salah satunya tadi adalah Asril Yellow. Dia adalah salah satu pembalap di Indonesia yang sudah legend, yang sudah sangat cepat. Lalu ada juga beberapa nama lainnya, tapi ini bakal unik melihat bagaimana mereka bertarung. Wah, itu tentunya menarik ya. Gue juga first time, and let's see what they gonna deliver to us. Apa yang mereka bakal tunjukkan ke kita, bagaimana 19 pembalap ini bakal bertarung tentunya di sirkuit Pertamina Mandalika ini. Oke. Kalau gue sendiri sih, gue gak tahu jujur ya, tapi it's gonna be surprise sih tentunya. Bakal jadi kesan pertama juga bagaimana nih 19 pemain. Ini dia motor-motor dari para pembalap dengan nomor masing-masing. Nanti juga akan ditampilkan bagaimana urutan dari para ke-19 pembalap dari front row, dari row pertama sampai pada row atau barisan yang terakhir. Ini dia nama-nama dari para pembalap. Ada Asril Yellow. Ada siapa lagi, Adrian? Ada nama-nama seperti Bel Reinhardt, ada Duan Aji, lalu ada juga Grebian Azza, ada Bar Akbar, ada Boyle. Ini nama-nama yang banyak, nama-nama yang cukup familiar di GP Bikes Indonesia. Jadi ini akan menjadi kompetisi yang sangat menarik gitu, di round Mandalika ini dan round ke depan. Okay. Yes, and this is the qualifying round of the R3 Series Championship. We're about to go to the qualifying round. Kita akan masuk ke qualifying roundnya. Dan yes, para rider sudah masuk di sirkuitnya. Ada 9 menit. Ini 9 menit kualifikasi ya, Adria? Ya, sekitar 9 sampai 10 menit kualifikasi. Jadi karena ini motor kompetisi yang kecil, bukan motor besar. Jadi memang tidak dibutuhkan waktu kualifikasi yang cukup lama atau banyak. Jadi dengan waktu yang lebih sedikit, harapannya kompetisi lebih ketat lagi. Oke, di sini sudah terlihat salah satu pembalap. Oke, sedikit keluar dari lintasan. Mungkin mereka mencoba untuk setting dulu, ngerasain dulu kontrolernya, sensitivitasnya diatur. Langsung udah yang melesat di sini. Asri, ini yang disebutkan oleh lu tadi ya, Dria? Iya betul, ini Asril Yellow, salah satu pembalap legend di GP Bikes Indonesia, salah satu pembalap tercepat di Indonesia. Ini bakal uniknya bagaimana dia bisa berkompetisi melawan beberapa player baru yang memang ingin menjadi mengalahkan dia gitu. Menarik nih. Tentunya tentunya dari penjelasan seorang Adri membuat gue sebenarnya berekspektasi tinggi juga tidak, tapi setidaknya gue berharap bahwa Asri Yellow is going to make a difference, membuat perbedaan dari para pembalap ini. Tentunya juga kalau kita bicara pembalapan ya, siapapun bisa menang, siapapun juga bisa kalah. Anything could happen inside of a race. Segala kemungkinan bisa terjadi dalam balapan. Jadi tidak menutup kemungkinan pembalap yang start paling belakang juga bisa menang ya kan, Dri? Betul, karena di sini ini lagi-lagi seperti yang gue bilang, ini adalah kompetisi motor kecil. Jadi semua rider punya kesempatan untuk menang, dan gamenya itu sangat kecil untuk bisa saling mengalahkan. Oke, berbicara tentang
cc ya. Ini 300 cc Yamaha. Nah, dibandingkan dengan race yang lain tentunya dengan perbedaan motor misalnya Yamaha dan Ducati atau Yamaha dengan Kawasaki, apakah ada perbedaan di sini? Apakah memang sama dan perbedaannya cuma di settingan motornya saja atau dari segi mana? Mungkin Adrian bisa menjelaskan? Pada umumnya kalau untuk motor Super Sport 300 ini mereka semua kalau misalkan dengan manufaktur yang lain mereka semua punya mesinnya masing-masing, RPM yang level yang berbeda. Tapi karena ini adalah kompetisi Yamaha R3 Cup, jadi ya semuanya sama. Mereka semua menggunakan motor yang sama, mereka semua menggunakan elektronik yang sama, mesin yang sama. Jadi ini semua depend sama skill dan setup mereka gitu. Jadi mereka lebih fair kompetisinya karena tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara motor lain dengan motor lainnya kecuali dengan setup. Gue juga dengar katanya ini GP bike lane-nya manual ya. Link-nya mungkin ada apa yang membedakannya? Gua kan dari MotoGP nih. Kira-kira yang membedakan GP bikes dari MotoGP yang paling signifikan nih, biar para penonton tahu gitu. Apa kira-kira yang membedakan gitu? Di GP bikes itu semuanya adalah serba mungkin bisa dikatakan serba manual ya. Dalam artian kita tidak memiliki aids bantuan yang kita dapatkan di game MotoGP. Jadi misalkan mungkin ada link help, ada segala macam help. Tapi kalau di GP semuanya karena memang tujuannya untuk simulasi, kita harus mengontrol semuanya dengan baik dengan sendiri gitu. Jadi makanya lebih mirip dengan yang aslinya karena memang targetnya adalah realisme dan memang simulasi gitu. Jadi ini adalah yang kita lihat ini adalah bagaimana motor yang secara virtual bekerja seperti aslinya gitu. Jadi semuanya itu memang sangat secara close. Manual. Ya. Nah, dan semuanya memang harus bisa dikendalikan sendiri. Oh, jadi tidak menutup kemungkinan pembalap yang udah mimpin misalnya ya, dia membuat kesalahan sendiri. Nah, itu baru gue bilang udah ada yang crash di situ. Just like what I said before, kayaknya memang bisa menjadi diri sendiri tuh musuhnya kita juga gitu kan. Kalau kita bikin kesalahan dari segi cornering, dari segi braking juga bisa membuat kesalahan fatal dan akhirnya turun posisi ya, gitu maksudnya Dendri. Betul, jadi kita harus sebisa mungkin mengontrol diri kita kapan kita harus nge-push, kapan kita harus mungkin hanya cruise around atau kapan kita hanya perlu menjaga pace, mempertahankan posisi. Jadi memang semuanya mungkin terjadi kan dalam balapan itu yang seperti yang lu tadi bilang anything can happen in race, nggak ada yang bisa prediksi outcome-nya seperti apa. Jadi memang kita semua harus mengontrol sepenuhnya cara balap kita, motor kita, cara riding kita, seperti itu sih. I see. Oke, itu dia mungkin sedikit informasi dari teman-teman yang lagi menonton. Mungkin yang udah tahu banyak, tapi sebagian dari kita yang menonton mungkin tidak tahu ya. Dan ini sudah terlihat ada nomor 10. Ini 10 dari urutan mungkin ya. Dar speeding di sini to 143 km/h through the Sika. Nah, ini mengenai track limit nih, barusan dia track limit. Apakah ada penalti khusus atau gimana? Di GP Bike sayangnya tidak ada penalti dari game. Jadi ini mungkin kita serahkan mungkin ke stewards atau ke organizer ya. Bagaimana? Ada stewardsnya juga. Apakah mungkin mereka akan menerapkan penalti track limit kepada rider-rider? Running wide ya di situ track limit. Sangat melebar tadi, sedikit menoleh ke belakang sampai menoleh ke belakangnya sedetail itu loh. Di MotoGP jujur aja nggak sedetail itu loh. Sampai tangannya di paha terus sambil ngeliat ke belakang. That's really a good feature for us to watch. Okay, this is it. Ada Chris di sini. Sik itu Simoncelli atau apa itu? Oke, cepat sekali nomor 50. Oh iya, 58 ya. 58. Literally ini, this is the Simoncelli of the GP bikes guys. So you're watching Sik Chris number 58. Urutan keempat sekarang untuk tercepat di sini. 3 menit menyisakan untuk mereka memberikan waktu yang terbaik tentunya, dan masih terlihat Asri Yellow. Memang benar kata Adri, memuncaki poin, tapi memang nggak kelihatan jauh ya. 0,4 detik. Not bad lah untuk 0,4 detik not bad sih jaraknya itu, untuk jarak yang masih dekat. Dengan di posisi 1, jadi masih bisa di-improve lagi, masih bisa lebih dekat lagi. Oke, di sini masih dengan si Chris, masih disorot. Oke, ini dia onboard cam dari belakang. Ada tulisan 58 Super Sick. Wah, Super Sick 58 ini kayaknya nggak usah ditanya, tanpa ditanya, nggak usah mau di Google apa, ini memang udah pasti fansnya Rossi. Bukan ya, maksudnya Simoncelli ya.
Udah pasti Simoncelli guys. Aduh, di sini ada juga. Ini mungkin sekedar informasi kali ya bro. Sorry, ini Chris Nawan ini atau Chris ini memang dikenal dengan menggunakan nomor 58 semenjak bergabung di Indonesia. Mungkin sepertinya dia terinspirasi dari Marco Simoncelli hingga ia ikuti di G-Bikes pun dia ikuti cara balapnya. Oh, gitu. Sampai diikutin banget ya. Di sini juga Asri Yellow kayaknya Rossi banget ya gitu. Iya, Yellow kayak, dari Valentino Rossi. Oke, di sini ada Bar Akbar, 3 tercepat untuk sementara, tersisa 2 menit lagi. Bar Akbar number 12, ada Raikkonen, really good, cepat sekali memasuki curb, sedikit melebar. Enggak keluar dari curb, masih aman, masih belum di track limit. Still good, still safe for him. Raikkonen again, mencoba untuk melewati sikan ini yang sangat tricky sekali Adrian di sirkuit Mandalika ini. Kalau menurut lu gimana? Sirkuit itu justru yang tadi kita lihat ya. Yes. Di situ kan kita ingat ada kejadian ada yang terjatuh di situ Farel Christian. Oke, kembali ke tadi tikungan tadi itu di sirkuit di tikungan itu yang seperti kita lihat Marquez ada kejadian di 2021 itu uniknya adalah di sirkuit itu di area situ itu adalah area untuk off throttle, jadi justru di situ baru mulai penutup gas, bukan menarik gas, dan itu jadi yang unik makanya Marquez kenapa bisa high side di situ gitu, padahal area di situ bukan area yang umum untuk membuka gas gitu, apalagi seperti high side seakan-akan motornya memang di gaspol. Betul, ya gitu ya, padahal di situ adalah area tapi mungkin itu gas. Bisa saja beban yang mungkin dari tikungan sebelumnya dan mungkin nggak bisa dikontrol sampai bisa jadikan seperti itu gitu. Dan, ada mungkin juga dari ban yang masih dingin, mungkin juga dari cuaca, kita tidak tahu kalau hal seperti itu. Jadi memang banyak parameter yang atau butamap mungkin ya, istilah awalnya butamap gitu. Mungkin. Ini ngomong butamap, ini Asri Yellow. Yes, Asri Yellow. Tapi kayaknya Asri Yellow lumayan yakin dengan catatan waktu yang dia dapat. Ini dia replaynya Asri Yellow. Really nice Asri Yellow, right on the 10. Ini kayaknya tikungan 10 ya. Oh, tikungan 11. Tikungan 11 kayaknya nih. Atau tikungan 10. Front lock. Oh, ini kayaknya momen crashnya. Oh, low side dari seorang. Emang sini ini tikungan ini tricky banget sih dari segi braking. Mau di MotoGP kayaknya hampir semua game motor susah juga di sini ya. Tikungan ini salah satu tikungan yang paling tricky ya di sirkuit Mandalika karena paling membutuhkan hard braking. Tapi mungkin Asri Yellow di situ melakukan kesalahan sehingga ada front lock. Okay, so there is a mistake that Asri Yellow, but it's okay though. I mean like this is qualifying, right? Ini qualifying. Jadi mereka harus nge-push dong. Beda dengan ceritanya udah di balapannya, udah di balapan di mana mereka harus memang menjaga emosi, menjaga pace-nya, menjaga juga tekniknya agar supaya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu di-push yang mengakibatkan nanti mereka bisa turun atau kehilangan begitu banyak posisi. Di sini masih dengan Boyle ya, atau Bell ini. Nomor 69 Boyle. Okay, really fast. Boyle is trying to boil some water. I mean like he's trying to boil some pace. I mean dia mencoba untuk mendidihkan sebuah pace yang mungkin lebih cepat dari pace-nya sebelumnya. Apakah Boyle bisa naik ke posisi kelima? Karena kalau dia dari segi waktu ini 0,5 detik terlampau dari si Chris, dari Simoncelli Chris. Apakah bisa untuk ada sedikit pertukaran? Tapi kalau dari waktu ini udah habis sih. Apakah mereka udah selesai atau? Dari qualifying memang sudah selesai, tapi ini masih ada beberapa yang belum menyelesaikan lap time. Masih ada Bell Reinhardt, ada Duan Aje, ada Boyle juga. Dan ini juga gapnya lumayan unik. Ini bukan gap yang kecil untuk dipangkas. Yes. Track limit lagi. Jadi kita bakal bisa tapi dari perbandingan Farel Christian dan juga Asri itu 0,098 loh. Iya, itu memang itu gapnya kecil ya. Itu jadi saat ini hanya Farel yang saat ini bisa mendekat dengan Asri Yellow. Kita belum lihat yang lain lebih dekat lagi dengan Asri Yellow. Ini akan unik ya nanti di balapan. Bakal seperti apa dinamikanya. Oke, berbicara tentang sirkuit ini, ngomong-ngomong Dri, kayaknya sirkuitnya tampilannya udah sama banget ya dengan tampilan sirkuit yang lain. Bahkan MotoGP nggak sedetail ini loh. Ribunya, kursinya aja warna-warnanya ini on point banget. Aduh, ini siapa sih yang buat? Nggak kenal ya siapa yang bikin. Oke, ya mungkin ya itu dia qualifying run and we're seeing and we already saw the fastest man on this track is the Asiel. Bukan lain seorang Adrian juga menyebut bahwa memang Astrel ini pembeda ya.
sangat berbeda, dan mungkin salah satu yang bisa dibilang udah di luar kepala, orang udah mengatakan dia bisa juara kalau memang dia nggak jatuh. Memang nih Azril ini seorang yang memang one of the fastest man in this R3 series and even in the GP bikes game. So we got the top 10 already and the 2 last riders. Tapi kenapa di sini cuma ada 13 pembalap dari 19 tadi, Ray? Mungkin beberapa ada yang bisa tidak ikut balapan, jadi mereka terpaksa harus absen. Jadi ya mungkin hanya 13 yang bisa ikut balapan, tapi ya itu tidak masalah, tidak ada penalti atau tapi mereka masih bisa untuk balap kan? Masih bisa, mereka masih bisa untuk mengikuti balapan. Versti di posisi kedua dan posisi ketiga tadi. Siapa ya tadi posisi ketiga? Boyle menempati posisi ketiga tadi, berhasil improve. Boyle dari posisi ke-6. Iya, gapnya sekitar 0,5 dari Azril Yellow. Luar biasa sekali, itu yang gue bilang tadi di detik-detik terakhir. Dalam balapan anything is possible, semua hal itu bisa terjadi, ya kan? Oke, dan yes, kita masih menunggu, mungkin sebentar lagi race-nya akan langsung dimulai kan, Re? Harusnya race-nya harus dimulai, dan tapi di sini ada informasi cloudy weather, di mana ini lagi cuaca yang berawan. Mungkin ya mereka juga akan penentuan ban juga bisa ditentukan lewat suhu ya. Di sini juga berlaku untuk itu ya. Karena emang ini simulasi ada yang banget. unik ini, cloudy weather. Wow. Ini Kenapa tuh? Karena cloudy weather itu bukan cuaca yang optimal untuk ban bisa bekerja secara maksimal. Jadi temperatur juga akan sangat mempengaruhi bagaimana cara ban bekerja, terutama cuaca yang dingin, temperatur yang dingin ini akan sangat mempengaruhi bagaimana performa ban gitu. Ini dia, kita masuk starting grid. Oke, ini starting grid mungkin bisa dibaca oleh Adrian. Ada Azril Yellow, Farel Firstian, ada Boyle, ada Bar Akbar, ada Marwan, dan ada Krisnawan. Lalu dilanjut di posisi ketujuh ada Duan AJ, ada Grebian Aza, ada Bale Reinhardt, dan ada Valopi, lalu ada GG, dan ada Rangga. Oke. Lalu ada Dwi Putra dan D-Ways. Ini juga starting grid, posisi ini juga seperti apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita prediksi di kualifikasi. Oke, itu dia para pembalap yang akan bersiap-siap, yang ada di warm up lap yang akan sebentar lagi. Mereka akan balapan untuk memperebutkan posisi pertama. Who's gonna win this race? We don't know yet. Sekarang belum kita tahu, tapi nanti kita akan melihat aksi-aksi dari masing-masing dari mereka, dan tentunya menuju ke balapan. Di sini sudah terlihat para pembalap-pembalap yang lagi testing dulu, nama juga warm up lap ya, pemanasan gitu kan, Dre? Iya, namanya warm up lap ini mereka bisa melakukan brake check, mereka bisa melakukan apapun untuk mengoptimalkan kondisi motor seperti kanan kiri untuk memanaskan ban. Ya itu fair saja, karena dalam warm up lap mereka waktunya untuk memaksimalkan kondisi motor sebelum race. Yes. Gitu. Okay, and this is they're going to the starting grid, of course, the place where they're about to start the bike, di tempat di mana mereka akan memulaikan startnya mereka. Di sini sudah ada beberapa pembalap yang bersiap-siap di posisi start, dan tentunya posisi start tidak harus diremehkan para pembalap. Oh, sedikit bug di sana tadi mungkin ya. Oh, mereka juga bisa berbalik. Oh, berarti ini posisi startnya manual ya? Posisi startnya manual. Mereka harus menempatkan motor dengan sesuai di box di gridnya masing-masing. Karena memang ya ini bisa diaktifkan, dan fitur yang memang salah satu unggulan di bike. This is really an actual simulator game of the bike ya. Dan ya kita nggak sabar, gue udah mau mulai 3 detik lagi, and the race is about to start. This is the Pertamina Mandalika race of R3 Championship Series, and we're about to start. Who's gonna get the whole set, the little bit of a whole set of Viral Freestyle, maybe it's gonna be the Azril Yellow. Kita akan melihat sudah dilepas. Oh, a little bit slippery. Oh, ada yang wheelie bahkan di sana memasuki di hitungan pertama. Siapakah yang akan menjadi pemimpin dari lap pertama? Ini ada Farel di sini side bus dengan Azril mencoba untuk masuk di posisi kedua, masuk di hitungan pertama. Ada yang breaking dari luar, dari dalam maksudnya. Oh, Azril jatuh. Big cross. Apakah itu Farel? Azril Yellow, sayang sekali. Azril Yellow crash. Seperti yang tadi dibilang, anything can happen in the race. Tadi sepertinya ada kontak dengan Farel Firstian, tapi kita bisa Azril Yellow, what a bike day. Not really good start he wanted to have. Bukan start yang ingin
si Asri dapatkan tadi, tapi apakah dia masih mengejar? Dia Itu masih udah punya terjatuh lagi. 8 lap. Ada juga Siapa Jepres itu? tadi di situ. Siapakah itu? Aduh, sayang sekali. Duan Aji Marwan sayang harus- sekali. Aduh, Duan Aji. Sudah ada beberapa pembalap yang crash, bahkan lebih dari 2 pembalap, dan di sini terjadi pergantian. Memang tempel saling. Ini gapnya antara satu pembalap ke pembalap yang lainnya sama sangat dekat ya. Sangat dekat sekali ini karena motor sisi kecil dan ini mereka memang sangat memaksimalkan, sangat memanfaatkan gap dengan yang You know dengan yang what? lainnya. Gua langsung terkesima dengan cara motor ini lean loh. Dari mereka braking terus masuk ke corner, entry-nya, transisinya ini benar-benar sama. Benar-benar Sama banget. representasi motor pada aslinya. Iya, benar. Ini gue inget kemarin yang road race di Pertamina juga. Sama banget loh dari cara mereka braking, kick out, legs out, dan juga mereka ada langsung yang terjatuh. masuk entry. Seseorang juga jatuh. Apakah itu Bar Akbar? No, tidak. Bar Akbar masih di posisi kedua, disuruh oleh Marwan. Marwan ada third place trying to squeezing it through, but still ada third place of this race. Masih di posisi ketiga, mencoba untuk side by side lagi di sini Marwan, disusul oleh satu pembalap di belakangnya dia seorang ada Boyle ya. Boyle mencoba untuk slipstream, tidak dapat. Marwan successfully try to manage the position, sedikit melihat ke belakang Boyle, namun mungkin sebentar lagi kita akan melihat battle dari kedua pembalap ini, atau mungkin terjadi battle di posisi pertama dan kedua, Dri. Nampaknya sekarang gap. Itu ada yang terjatuh. Siapa itu? Apa gitu? ada yang Bar jatuh lagi. Akbar. Sayang sekali Bar Akbar. Sayang sekali. Tadi barusan gue bilang itu maksudnya ada Farel Christian mungkin ada battle dengan Bar Akbar dengan gapnya yang cukup dekat, tapi sekarang karena terjatuh jadi yang paling dekat adalah Marwan 1 detik, dan ini gapnya bukan yang gap yang kecil untuk motor GC untuk dipangkas ini. Jadi Ya, benar sekali. Ini bukanlah gap yang bisa dipandang remeh, bisa dikejar dalam beberapa lap. Bahkan kalaupun kita nge-push, belum tentu kita bisa ngejar karena di depan juga nge-push ya kan, Dri. Jadi satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah mempertahankan pace dan berharap pembalap depan jatuh. Dan juga ya tentunya dalam balapan tidak ada harapan-harapan ya, hanya bisa kerja keras, di-push motornya, trying to push the bike on the lead. Mencari celah ya untuk mereka masuk, Ri. Iya, kalau di balapan motor kecil ini memang lebih mengandalkan group race ya. Jadi maksudnya mereka balapan di satu grup, jadi mereka bisa mendapatkan advantage satu sama lain dari pembalap yang depan, sehingga mereka dapat referensi line, mungkin braking point. Tapi ya keuntungan mereka adalah di group race gitu, ketimbang di balapan yang jaraknya jauh-jauh gitu, yang justru lebih merugikan mereka dibanding menguntungkan mereka. Okay, so that's it. The explanation of Adrian, and we're about to say now Marwan mencoba untuk mengejar Bell. Di sini gap dari Marwan dan Bell masih reachable ya, masih bisa untuk dikejar ya. Masih. Tadi tiba-tiba menghilang. Masalahnya sepertinya ini nampaknya koneksi, jadi masih aman. So far Boyle masih on track. Masih Masih on track. Gue pikir tadi udah disconnected atau keluar dari game, tapi ya still on the race of course. And this is his Boyle ya, baru disebutkan udah disorot lagi seorang Boyle di sini, masuk di sektor yang pertama menuju ke sektor yang kedua. Ada double right handers di sini menuju ke Sikan, dan tempat di mana gua juga sering untuk memangkas gap karena dari tikungan ke 9 menuju ke tikungan 10 itu favorit gua banget sih. Kalau menurut lu faktor sektor paling lu suka di mana, Re, di sini? Menurut gue justru yang paling unik di tikungan ini, di tikungan Pertamina ini, karena tadi soal hard braking di sini justru keunikannya di sini adalah siapa yang paling berani untuk late braking, siapa yang paling berani untuk hard braking untuk bisa akhirnya mendapatkan keuntungan posisi, dalam artian benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk late braking itu ya. Jadi langsung masuk ke racing lane, bukan melebar atau sebagainya macam gitu. Itu melebar diputra sepertinya itu. Grabian really good overtaking in there, and he's moving into the P9, already moved to the P9. Dan mungkin kita akan melihat sini Asri Yellow, pembalap yang sempat jatuh di tikungan yang pertama, really unfortunate zone, unfortunately has to cross into the first turn. Mungkin ada sedikit kontak tadi, atau pure kesalahannya dia sendiri. Nampaknya ada kontak. Masih under investigation.
between the two riders, but tapi yes, terlihat ada kontak di situ yang membuat Astrid Yellow harus kehilangan sedikit momentum dan bahkan crash turun ke posisi paling belakang. Tapi sekarang dia sudah di posisi ke-7. Luckily he's at the P7 now. Apakah akan sedikit mengangkat tangan, gestur dari pembalap karena mungkin dia masih ada kontak atau sedikit apologize ya dari kontak yang terjadi. Ya, dan sekarang kita melihat Astrid Yellow yang berada di posisi ke-7. Recovery yang cukup baik dari Astrid Yellow dari posisi terakhir tadi ya sepertinya. Sekarang sudah di posisi mengangkat tangan. Apa yang terjadi dengan Astrid Yellow? Apakah technical problem atau ada masalah lainnya? Wah, sayang sekali Astrid. Sayang sekali. Astrid Yellow, the only one that we expected to win the race, one of the dominant race in these GP bikes, especially in the R3 Series Championship, has to retire. Did not finish in this race dan menyisakan beberapa pembalap yang bersaing menuju ke 4 lap terakhir, Dri. Di sini ada Farel yang lumayan kuat dan ya gapnya lumayan aman ya, tinggal menjaga pace aja agar supaya tidak dekat terkejar, menghindari an unnecessary things for him to do gitu. Betul, mereka punya pace yang luar biasa, jadi mereka hanya perlu mempertahankan posisi karena pace mereka sangat baik. Dan juga terkait Astrid Yellow ini sayang sekali ya, karena memang secara pace ya kenceng kan. Betul, Astrid Yellow itu mempunyai pace yang cukup baik di qualifying, tapi seperti yang lo bilang tadi, in race anything can happen, semuanya bisa terjadi dalam balapan yang sayang sekali. Sayang banget Astrid, but it's okay though, we have a few races to go kan, masih ada beberapa race lagi, tapi sebenarnya memang menjadi titik penentu di mana biasanya race pertama itu menjadi booster untuk semangat para pembalap. Tapi tidak tahu Astrid Yellow, one of the legend katanya, artinya dia mempunyai mental yang tidak kecil itu ya, dan dia berusaha untuk memberikan yang terbaik tentunya di race yang selanjutnya. Dan berbicara tentang race sekarang, di sini masih dengan number 69 Boyle fighting dengan Farel, coba untuk mendekat, belum fighting tapi mencoba untuk mendekat. Nomor 69 ini Nicky Hayden banget ya. Kayaknya ada beberapa rider yang mungkin terinspirasi dari real life ridernya, seperti tadi Krisnawan dengan Marco Simoncelli, Astrid Yellow dengan Valentino Rossi, dan juga Boyle dengan Nicky Hayden. Gue belum melihat ada yang terinspirasi dari Marquez ya. Mungkin tahu ya reputasi Marc Marquez seperti apa, jadi mungkin mereka tidak ingin. Itu dia sih. Mereka tidak ingin terafiliasi dengan Marc Marquez. Apalagi ini motornya lagi pakai Yamaha terus nomor Marquez. Betul, itu jadi seperti dosa ngelihat Marc Marquez di motor biru Yamaha itu kan. Oke, kalau Rossi kan pernah di Honda ya kan? Betul, Rossi pernah di Honda. Tapi ini oke, lanjut 3 lap tersisa, nggak kerasa saking serunya, saking banyak hal yang gue lihat, banyak hal baru, and new things for me to see in this race, in this game of course. Melihat begitu banyak pertarungan, ada crash, ada momen-momen yang tidak terduga, unexpected things happen inside of the race. Sudah nggak kerasa tinggal 3 lap lagi, dan kira-kira kalau menurut lo dilihat dari pace, dilihat dari jarak, dilihat dari performa para pembalap, kira-kira posisi 3 ini apakah akan bertahan sampai terakhir atau bisa terjadi pergeseran antara posisi ketiga, keempat atau keempat, kelima dan seterusnya? Kalau melihat dari gap ini gapnya cukup besar ya untuk ada pergerakan secara mungkin secara murni dalam artian racing gitu ya. Jadi kecuali ada yang terjatuh atau ada yang melakukan kesalahan, jadi nampaknya gap ini akan stabil, akan konsisten sampai finish. Karena yang tadi seperti gue bilang ini mereka ini balapan lebih mendapatkan advantage ketika ada di dalam grup. Kalau sendiri justru lebih sulit untuk memangkas gap, untuk juga improve, karena semuanya saling improve, semuanya pun mempunyai ada clean air di depan, jadi mereka tidak terhalang atau mereka tidak dapat referensi bantuan sama sekali. Jadi mereka justru saling berada di zonanya masing-masing dan ada di pace masing-masing. Oh yes, I see. And there's 2 laps remaining. 2 lap tersisa menyisakan para pembalap untuk selesai. Bahkan 2 lap seperti ini adalah lap-lap yang krusial, di mana gap-gap yang saling berdekatan antara satu pembalap ke pembalap yang lainnya itu bisa semakin dipus lagi. Bahkan mereka berani untuk mengambil resiko. Tapi kalau dilihat dari gap ini, gap yang paling memungkinkan, yang paling dekat sudah tidak ada ya. Bahkan gap terkecil itu ada di
posisi pertama ke posisi kedua, dan selebihnya setelah itu sudah sangat jauh sekali. Dan dikatakan Bro Adri tadi, tinggal mereka mempertahankan pace, jangan buat kesalahan, jangan sampai crash, jangan sampai melebar, dan mereka akan bisa mempertahankan posisi sampai pada finish nanti, ya kan, Dre? Iya, karena memang posisinya adalah mereka sudah di tahap di mana mereka hanya perlu bring it home, mereka tidak perlu mengambil resiko yang berlebihan, jadi gap ini pun sudah gap yang aman mestinya. Oke, dan di sini ada ini Duan AJ, kita bisa melihat dia akan menafki si Ken. Melebar track limit. Track limit tadi Duan aja. Nah, di sini ada Grebian. Udah di posisi ke-6 dari posisi ke-9 Grebian. He has already improved his time, improved his performance. Dari segi performa juga dia mungkin mengambil keuntungan dari beberapa pembalap yang crash, tidak mau terdistract, tidak mau kehilangan posisi, tidak mau kehilangan performa, dan semakin ngempus dapat posisi ke-6. Lumayan, it's not the bad position for him to get. Mungkin tinggal mempertahankan sedikit, jangan sampai kejar. Udah ada pembalap di belakangnya dia, buan aja. Tapi harusnya ya tinggal 1 lap lagi menuju ke lap yang terakhir. It's pretty safe to say that Grebian is going to secure, akan mengamankan posisi ke-6, sedikit melebar tadi di situ. Dan mungkin kita akan melihat, gue udah nggak sabar mau menyambut seorang Farel Firstian if he could manage to be the winner of this race. Hampir sudah bisa dipastikan bahwa Farel Firstian akan memenangkan balapan, kecuali Farel melakukan kesalahan atau yang lainnya juga melakukan kesalahan. Tapi pada saat di stage ini mereka sudah ada di posisi dan gap yang aman, jadi mereka hanya perlu mempertahankan posisi, mempertahankan kecepatan, tidak melakukan kesalahan, sehingga posisi akan sama seperti sekarang hingga finish nanti. Wah, gue pikir tadi ada yang jatuh, ternyata itu cuma sedikit visual ya. Mungkin masalah koneksi. Yang terlihat mungkin ada dari masalah internet dan lain-lainnya, koneksi ya, wajar lah, game online. It's normal for you to see that kind of visual that happening inside of the race. And this is ada Bell Reinhardt untuk memantapkan posisinya di posisi keempat, lebih mengamankan lagi posisi keempat, pushing at the bike at the right hand as high speed corners. Ini low speed malah ya, memasuki sektor terakhir ini kayaknya. Atau masih di sektor pertama? Ini justru sudah di sektor akhir dan akan. Nah, sektor akhirnya benar sekali. Dan di sini ada Bale slowly, tidak terlalu terlihat nge-push, mencoba untuk main aman, mengamankan posisi kedua. Good enough for him to secure the point, mengamankan poin. Di sisi lain ada Farel di sana, masih kelihatan motornya, masih kelihatan pembalapnya yang melesat tepat di depannya. Dia is a last lap, ladies and gentlemen. The final lap is here. Ini udah di lap terakhir. Siapakah yang akan jadi pemenang? Tentunya terlihat Farel, tapi apakah bisa Farel mempertahankan dari segi tikungan? Mungkin terset berapa ya ini? 14 atau 13, 12 tikungan lagi. Iya, masih ada beberapa tikungan, tapi dengan gap yang segini ini sangat agak tidak mungkin ya untuk dipangkas dalam 1 lap. Apalagi pace mereka sama-sama stabil, sama-sama kurang lebih berada di lap time yang sama, berada di pace yang sama. Jadi membutuhkan sebuah keajaiban untuk Boyle bisa tiba-tiba maju ke posisi 1 gitu, atau Farel kehilangan posisi 1-nya. Oke, di sini masih dengan Boyle, Farel Abraham at the first place. We're about to go to the last sector of this race, memasuki tikungan ke-11. Bahkan ini udah mau masuk di sektor terakhir. Ini udah di tikungan ke kiri, tinggal Sikain dan dia menuju ke 2 tikungan terakhir harusnya. Belum, dia baru mau masuk di sektor terakhir. Okay, this is the Sikain, right hander ice beat, and we're about to go approaching towards the final 2 turns. 2 tikungan terakhir. This is it. We're about to see Farel Firstian and Marwan, the top 3 of this R3 Series Championship. Final 2 turn. Farel Firstian is going to be the winner of this Pertamina Mandalika race, follow up by Bale and also Marwan, top 3 riders. This is it. Farel Firstian celebrating his win, first win in the first race dari Pertamina race di kali ini, Adrian. Dan runner up belong to Boyle, dan juga ada Marwan di posisi ketiga dengan gap 2 detik dari Boyle. Lalu ada Bale Reinhardt di posisi keempat, ada Chris di posisi kelima, Grebian Aza di posisi ke-6, dan juga Duan AJ di posisi ke-7. Ini juga Duan AJ dan Grebian Aza sepertinya mendekat ya di akhir-akhir stage ini. Gapnya relatif dekat. Oke, disusul oleh Bar Akbar, ada B-Ways, ada Falapi atau Falopi, GG, Astri Yellow sayang sekali harus ditayang, dan juga Rangga yang tidak finish ya.
Dua pembalap yang tidak finish di race kali ini, dan ini dia Bar Akbar posisi ke-8. Mungkin ntar lagi kita akan melihat Verstian. Nah, ini dia Verstian, Farel Verstian mengangkat tangannya, celebrating his win. Of course, bisa finish dan mendapat poin ekstra, mencoba untuk meninggalkan gap poin dari dia ke Astriello ya, Adri. Ya, ini masih, kita bisa juga masih melihat bahwa ini masih awalan dan ini baru race pertama, jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di race selanjutnya. Jadi mungkin Astriello yang mungkin akan mendominasi, tapi kita tidak tahu. Masih banyak kemungkinan yang terjadi. Yeah, we're still waiting for the result. Is the professional result. The championship podium R3 series is the first place. Farel Verstian di posisi pertama nomor 40, disusul oleh Boyle di posisi kedua, dan posisi ketiga dari siapa? Dan Ahmad Marwan di posisi ketiga dengan number 5. Itu dia ketiga pembalap yang berdiri di atas podium, dan ini dia untuk poin yang sudah diraih. Ada Farel Verstian di posisi pertama dengan 25, the maximum point, follow up by Boyle 20 poin, Ahmad Marwan 16 poin, Bel Reynard 11 poin, Chris Nawan 10 poin, Grabian Aza 9 poin. Ada Duan AJ, lalu juga ada Bar Akbar, Dwi Putra, B-Ways, Valopi, lalu GG, Astriello, dan Rangga. Ini juga Astriello ternyata masih masuk ya ke poinnya meskipun retire ya dengan 1-2 poin. Ya, tapi it is what it is, not getting the maximum points. Of course ya, siapa yang nggak kecewa gitu kan, apalagi Astriello yang ya I believe, gue yakin dia percaya diri dengan memenangkan race yang pertama kali, apa ini sirkuit Indonesia loh. Okay, next round is going to be Jerez de Fronteras. Tentunya, apakah kita akan melihat kemenangan dengan pembalap yang berbeda, atau dengan pembalap yang sama, atau malah pembalap yang tadinya finish di atas top 5 akan mengisi posisi pertama dan akhirnya akan ada podium baru di race nanti. And that's it, the R3 Series Championship. We're about to go to Spanish GP Circuit de las Fronteras nanti di Jerez Grand Prix. Dan itu dia, sampai di sini dulu, kita jumpa lagi di sirkuit yang selanjutnya nanti. Tapi untuk Pertamina kita tutup sampai di sini dulu. Gua Rio Rex dan Adrian. Gua Adrian, thank you for watching. See you next round. Yes, see you in Jerez Grand Prix in the R3 Series Championship. Bye bye.